koin kok dan seterusnya. Diceritakan, hai Muhammad, akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian dengan kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan rafa'na, pernah dilihat Gunung Tursina diangkat pada acuran, wa rafa'na fawqakum. Jadi kalau gunung sebesar itu, ini gunungnya, kamu percaya enggak bahwa Allah itu maha segalanya? Kalau enggak percaya, ini loh, gunung ini mau saya hancurkan. Nah ini namanya warfa'na fawqakumut tur. Jadi beneran kan? Itu dongeng. Jadi apa? Gunung Tursina diangkat, dihancurkan oleh Bani Israel. Khudhu ma atainakum biquwwah. Hai Bani Israel, ambillah apa yang telah diajarkan oleh Musa, biquwwatin, dengan sekuat tenaga, wasma'u, dan dengarkanlah apa yang akan disampaikan dan telah tersampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Qalu sami'na wa asaina. Orang-orang Bani Israel, hai Musa, sami'na, kami mendengarkan apa yang kami lakukan, wa asaina, tapi kami tidak mau percaya dengan apa yang kau sampaikan. Ini kurang ajar Bani Israel. Wa usyribu fi qulubihimul ajab. Kalau usyribu itu syaratkan namanya. Kalau wa usyribu itu yang paling pas, mendarah daging. Wa usyribu, dan telah mendarah daging, fi qulubihimul ajab, di dalam hatinya Bani Israel, bi kufrihim, dengan kufuran mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, sama ya'murukum bihi imanukum, jelek amat keimanan kalian, in kuntum mu'minin, dengan kamu menjadi orang yang sedikit perkataan. Raf'utu, ayat ini ayat yang ke-93. Yang pertama, raf'utu, mengangkat gunung Tursina, ayat tilautu wa warfa wa irfa'u fawqahum tahwifan wa tarhiban lahum liyaqbilu ahkam. Bedanya, kalau kita umat min umat Sayyidina Muhammad, orang itu dibidik-bidik. Kin Bani Israel itu sampai iktilah itu dicabut, gunung dicabut, diangkat, tujuannya apa? Biar tahu. Itu pendalaman keagamaan, keyakinan Bani Israel itu luar biasa. Sampai Rakutul iktilatu wa irfa'u fawqahum tahwifan wa tarhiban. Jadi sampai dipaksa, kan beda. Model kita kan apa ini hadis, ini budaya masyarakat. Gak tahu kalau di sini sama kan, anak perempuan jangan suka duduk di pintu. Sama betul. Anak perempuan jangan suka duduk di pintu. Lamarane balik mana? Mau lamarane balik mana? Percaya betul? Percaya. Itu bedanya. Bedanya apa? Kalau Bani Israel, ya gunung diangkat, sendiri kepalanya Bani Israel. Asli, kamu tidak percaya, gunung saya hancurkan. Takwifan wa tarhiban, ditakut-takuti sampai segitu. Tapi kita kan enggak, cuma jawab, tolong bongkar mangan, putus bersih, mangan yang baca bismillah dini, aja nganggo tangan kiri, bismillahirrahmanirrahim, mangan pakai tangan kanan. Kan enak bahasa, diikuti. Wong
Wong Bani sana mungkin harus minum kamu tidak minum mati kamu. Ya semacam itu. Itu betapa keras kepalanya Wong Bani Islam. Roh utuh. Harusnya kan gitu ya. Apa namanya? Roh utuh. Kaulah gunung cermin di atas. Awas, Wong Sumber dan sekitarnya. Kalau kamu tidak percaya Allah adalah Tuhanmu, gunung cermin itu bukan di sana, sudah di atas kepala. Kamu percaya? Kalau nggak percaya, ini dia tulis tahlifan wa tarhiban. Ditakdirkan, kita kan enggak. Orang gunung cermin diangkat, ini banjir baik. Banjir gunung ini sumber banjir sampai anak-anak kombat karena sing sucian jalan-jalan itu bukan gunungnya loh, baratnya karena bumi kombat pada karena ngaku sudah takut. Itulah yang membedakan umat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Bani Israel. Jadi beruntung ya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sampai diangkat gunung cermin wis dikaya banjir semua lebih sedih nyebut banjir. Kalau karena kombat wis sedih karena gak lazim. Kok ada ya kombat kalau ini tuh bisa jalan-jalan itu kan aneh. Itu pun kita sudah bertahan. Kenapa? Beda keimanan kita dengan wong Bani Israil. Sehingga menurut khudhu ma atainakum biquwwah, ajaran yang kita terimakan kepada Bani Israil itu perintahnya adalah al-jaddu wal ijtihad. Al-jaddu atau al-jaddu wal ijtihad fi tanfidhi awamirillah wa adami ta'ahum. Khudhu ma atainakum, hai Bani Israil, ambillah ajaran yang telah dikeluarkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa biquwwah, ay al-jaddu wal ijtihad, permusuhan. Tapi yang ada namanya Bani Israil untuk kita beda. Ambil al-jaddu wal ijtihad. Jadi apa? Sekuat tenaga kan? Wal ijtihad. Ijtihad menakan ada bahasa ijtihad, mujahadah, terus apa nih? Ijtihad, mujahadah, judul, jihad. Ada tiga kalimat sumber hurufnya cuma tuh jim, ha, dal. Tapi munculnya anak jihad, anak mujahadah, anak ijtihad. Ngertos benten betul. Angger jihad berarti nganggo fisik. Tenaga kan jihad. Jihad di jalan Allah, tapi bukan berarti sekarang ayo pada jihad gawam papan gawam berdiri atau bawangkan. Maksudnya pengertian jihad itu berjuang dengan fisik, itu jihad. Kalau mujahadah berjuang dengan hati. Makanya itu malam ini akan dilaksanakan mujahadah. Mujahadah itu bukan cerita hati, mujahadah kesungguhan sama. Kalau ijtihad berarti dengan akal. Wong arane mujtahid, ijtihad, mujahadah, jihad. Jihad kalau kekuatan, mujahadah kalau hati, ijtihad dengan ilmu. Nah, perintah ini khudhu ma atainakum biquwwah kepada Bani Israil ini ada ajaran Nabi Musa
yang ditolong. Khudhu ma'atainakum, ambil dengan penuh kesungguhan wal ijtihad. Ijtihad apa? Kalau yang belum paham tanyakan, mumpung ada sumber yang bisa ditanya. Sinten? Nabi Musa kan Nabi Musa sumber itu namanya khudhu ma'atainakum biquwwah. Selanjutnya sami'na wa asayna, ajabu bi alsinatihim sami'na wa qabilna wa khalafu bi af'alihim faqalu bi lisanil hal awil maqal rasul. Dikatakan qalu sami'na wa asayna. Wong Israil pas begitu kamu dengar ini ajaran Taurat yang didatangkan, yang dibawa oleh Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pedoman hidup, terutama dalam rangka tanfizi awamirillah. Tanfiz awamirillah itu apa? Melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Tanfizi awamirillah. Wa hakamat tahawun. Yang kedua, tujuannya itu jangan mempermudah, dijadikan mainan. Kayak lo tadi, anak mainan tapi mainan semua lepas kan resikonya kalau polisi penangguhan. Berapa hari yang lalu alasan anak bocah bilang, nih saya berani ngencingin Quran. Ya, kan ada medsos dulu nama itu namanya sami'na wa ata'na. Kewani kita Quran dikencingi, si Quran ajaran sekitar bisa. Quran tahu di sekitar dikencingi. Ini gaya-gaya Islam. Sami'na wa asayna. Akhirnya pas bidikan polisi kan nangis. Nah, ini gaya-gaya bahasa itu. Sami'na wa asayna wa asayna wa qabilna. Sami'na wa, saya dengar Musa, wa qabilna, dan saya dengar. Kenapa? Tapi di belakangnya wa khalafu bi af'alihim faqalu bi lisanil hal awal maqal asayna. Maksudnya ya saya terima Musa, tapi pas begitu nang dunia orang itu maqamul hal atau bilisanil hal atau bilisanil maqam. Maksudnya lisanil hal karena hadis apa? Lisan hal itu perilaku. Lisanul maqal omongan. Nah ini lisan apa? Lisan ucapan tapi bersifat makalah atau omongan. Lisanul hal perilaku. Porasi ini umat Bani Israil sebenarnya dia itu sambil Nabi Musa lagi menjelaskan tentang 10 ajaran ilahi. Sendiri lisanul hal itu perilaku cuek. Dengan tindakan. Kalau lisanul maqal, Musa saya tolak apa yang kamu sampaikan tadi. Itu namanya lisanul. Setelah usyribu fi qulubihimul ajr takhalful hubbu ibadatil ajr wastaqarra fi qulubihim hatta farat a'malu nufusihim ka khurujil ma'i jasad. Usyribu fi qulubihim, wong Bani Israel segitu sudah dikasih penjelasan yang banyak, sampai contoh-contoh mukjizat paling akeh langsung Bani Israel. Wong Bani Israel sahabat laut bisa dibelah,
Kemudian tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Kemudian si sakune pas begitu tangan Nabi Musa akan keluarkan keluar cahaya. Banyak mukjizat yang diberikan Allah melalui Nabi Musa untuk menyadarkan Bani Israel, tapi karakter Bani Israel wa ushribu fi qulubihimul ijla. Jadi artinya itu cepat. Jadi fi qulubihim nyatu. Jadi meresap. Angger bahasa Jawa ngemenge. Ngerti? Bahasa Jawa ngemenge ladeni. Nah, kira-kira mau bahasa itu. Makanya dijawab wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wis nyatu mendarah daging karena mereka hebat. Sapi jika nganggo emas bisa ngomong. Itu di mata mereka orang bangsa itu udah luar biasa. Itu namanya wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Padahal mukjizat Nabi Musa kan lebih dari sekarang, kan lebih sekarang ya. Dibanding sapi sih bisa ngomong, kemudian bandingkan dengan gunung Tursina diangkat, kira-kira berat itu? Berat gunung. Berat gunung. Tapi karena usyriku fi qulubihimul ijla bi kufrihim, karena dalam hati susah. Kekufuran itu telah menutup hati. Sampai terakhir kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah kok jelek amat kamu karakternya. Ini Al-Quran. Kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Kok keyakinan kamu jelek amat. Hanya sekedar sapi sing bisa ngomong sing digawe dari emas. Kamu kok bisa mengalahkan mukjizat, bisa tidak mengakui mukjizat Nabi Musa yang luar biasa. Tongkat tadi ular, gunung Tursina dicabut dari akarnya, kemudian ditujukan, itu lebih biasa dan lebih hebat. Tapi dasar sama yang murukum bihi imanukum in kuntum. Sampai ini cap Al-Quran kepada Bani Israel, itulah karakter yang akan terus berjalan sampai kapanpun. Singaran Bani Israel begitu, punya ilmu tapi bukan ilmu amal, ilmu hanya untuk bilisanin hal, bilisanin. Nah, manfaatnya untuk kita umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang bisa kita petik? Karakter-karakter dasar, karakter yang dimiliki wong Bani Israil. Satu, tidak mau percaya secara sungguh-sungguh kepada ajaran agama terdahulu, agama yang diajarkan oleh para nabi. Karakternya. Yang kedua, gampang untuk berubah dan gampang menentang kepada ajaran agama para nabi. Nabi Bani Israil itu terbanyak. Kenapa? Karena mereka aneh diatur. Makanya mudah-mudahan kita jasa. Tapi sekarang sebagai dosa kok Israel aneh diatur. Karena itu jelek kadang-kadang. Karena sudah jelas kul bi'sama ya'murukum bihi iman. Kok jelek amat tapi iman kamu itu. Yang sudah percaya kok susah. Sudah dikasih banyak kenikmatan, banyak kan dari Allah semua. Nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israil luar biasa. Diselamatkan dari Fir'aun. Kalau nggak diselamatkan ya habis. Diselamatkan oleh Nabi Musa. Allah melalui Nabi Musa
dikejar dari Mesir keluar suruh ke Baitul Maqdis, yang suruh masuk Baitul Maqdis tidak mau masuk. Padahal sudah jelas ini aturan Allah. Kamu keluar dari Mesir, nanti ke Baitul Maqdis aman. Tidak mau, nggak berani. Karena di Baitul Maqdis ada orang yang jahat. Padahal mereka juga bisa daripada yang di Baitul Maqdis. Jadi banyak melanggar dengan aturan-aturan. Manfaat untuk kita, sikap semacam itu bukan sikap umat menghormati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan sikap umat. Itulah sifat yang dipertontonkan oleh Bani Israel dari sejak Bani Israel. Nabi Israel itu siapa? Jadikan Nabi Yakub ya. Dari sejak Nabi Yusuf ke bawah sampai ke Nabi Isa alaihissalam, itu kelompok Bani Israel yang begitu banyak. Sampai pindah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang disebut dengan Yahudi, yang karakternya sama dengan Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau ada perlu ini seputar Bani Israel, jangan nanya pada kalian belum tanya. Enggak bu, ada waktu. Asal jam berapa? Nggak bisa perempat jam. Monggo kasih waktu pada kalian ada perlu tanya silakan. Nanti kalau kita ada sambil minum. Monggo silakan. Di luar tema. Enggak apa-apa. Jadi luar tema kalau bisa kita kan ada belajar bareng. Saya bukan guru, tapi belajar bareng. Kalau bisa dijawab, nggak bisa tidak kan gitu. Monggo silakan. Mengenai masalah sholat qobliyah Pak ya. Begini aja. Mengenai masalah sholat qobliyah ya. Sholat sunnah qobliyah. Ya. Kalau sholat sunnah qobliyah, kita belum melakukan sholat sunnah qobliyah Pak ya. Sedangkan imam ini yang sudah takbir, otomatis kan kita kan mengikuti imamnya, nggak sholat ini qobliyah ya. Itu kalau sebenarnya kalau sholat qobliyah itu boleh nggak sesudahnya atau apa udah gugur gitu qobliyahnya? Kalau imamnya sudah takbir berarti qobliyahnya itu gugur apa masih bisa di sholat di setelah ba'diyahnya gitu? Soalnya ada yang mengatakan katanya boleh. Soalnya dianya itu menilik dari cerita Nabi Muhammad yang nggak ada sholat ba'diyah subuhnya Pak ya. Yang pertama, yang kedua ada yang ngomong ya gugur gitu, udah gugur. Soalnya kalau qobliyah itu ya sebelum bukannya sesudah gitu. Yang benar tuh yang mana gitu. Jadi kalau kita mau sholat, pertanyaan dulu ya. Kalau kita mau sholat qobliyah, taruhlah qobliyah asar. Kalau asar kan nggak ada ba'diyah ya. Asar, duhur, qobliyahnya isya. Pas begitu mau qobliyah, tahu-tahu imam sudah Allahu Akbar, itu kita lakukan qobliyah dulu atau langsung makmum dengan imam itu maksudnya. Gini, kalau kita punya uang 500.000 atau 3 juta, uang itu yang kita butuhnya cuma 3 juta. Ya, gampang ini nanti bisa ini kayak lebih gitu kayak uang 5 juta, 3 juta. Satu sisi anak harus bayar pendidikan UKT. Bocah yang kuliah itu bayar UKT atau bocah SMA bayar SPP. Sisi lain kurban sunnah. Kira-kira ngejar bayar SPP atau melu kurban? Ya? Bayar SPP. Kenapa bayar SPP? Karena ini wajib, sementara kurban sunnah, sama kira-kira. Kalau sholat, ini kan kalau sholat duhur wajibnya kita berjamaah. Kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, tidak usah melaksanakan qobliyah.
Karena qobliyah itu kalau sudah sholat Allah Akbar aja kayak tahu itu keluar. Pas begitu makmum ya sholat jamaah ketinggalan, ayo berpuji sholat. Waktu ini ini yang salah. Nah, kalau kita mau qobliyah, ternyata imam sudah takbir, tinggalkan qobliyah, ikuti imam. Kenapa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Hitungannya kan 27 bagi 1 banding 1 kan? Jadi itu. Jadi kejar sholat jamaahnya, tinggalkan, tidak usah qobliyah atau tidak usah qobliyah bersolat wajib. Jadi itu kalau sudah qobliyah. Nah kemudian gini, kita mungkin ini masuk ke fikih ya, tapi nggak apa-apa. Kita kadang-kadang kalau pas begitu imam sudah takbir, sudah baca Fatihah, kemudian sudah rukuk, kita makmum itu ikut rukuk atau baca Fatihah dulu? Imam sudah Allahu Akbar, sudah rukuk, kita berkata dulu, baca Fatihah dulu atau langsung rukuk? Langsung rukuk. Takbir dulu baru langsung. Dia masuk rukuk. Ya. Langsung rukuk nanti ketinggalan. Betul. Jadi ini kadang-kadang kita itu ada pas begitu imam sudah rukuk, baca Fatihah dikit. Yang kedua imam mengatur udah dihitung 1 rakaat. Karena batas rakaat itu rukuk. Kalau imam sudah itikad, itu tidak dihitung 1 rakaat. Terus orang menyusul rukuk dewek, balik, tetap nggak dihitung rakaat kan? Nah, dia. Jadi itu kalau pas begitu imam lagi rukuk langsung fardhu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena nggak membaca Fatihah, berarti kurang dong rukun bacanya. Fatihahnya sudah ditanggung sama imam. Mukanya imam macanya kudu sing pokok, sing fasih. Aja sampai imam maca jelas masalah duha ketemunya alam taro. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili idza saja ma aghna 'anhu wa ma kasab. Ini mau kejadian. Nabi sitaku. Nabi sitaku sholat subuh. Maca waktu ketemunya atfin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha wal laili idza saja ma aghna 'anhu wa ma kasab. Cucuk. Makanya perlu terutama bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah. Karena Fatihah bagian dari rukun sholat. Kalau tanpa surat sama tuh sholatnya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sama tuh sholatnya. Karena rukun itu Fatihah, baca surat itu hukumnya sunnah. Cuma yang keterlaluan penoni bonus, kenapa bonusnya diambil? Ya, sunnah kan bonus. Jadi jangan kita sunnah apa? Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Jadi kita artikan sunnah itu bonus belanja oleh bonus yang benar-benar yang cukup aja diartikan sunnahku orang dilakoni orang apa. Ini yang salah. Sunnah itu bonus. Kalau dapat bonus nggak dimanfaatkan saya. Jadi sunnah. Dari zaman itu ya. Kalau ketinggalan qobliyah, kejar yang wajib. Karena wajib jamaah itu pahalanya hitungan pahala 27, sholat dewek kan siji. Andai kan sholat jamaah bacaannya masih ngalor ngidul, bacaan ditanggung kalau imam.
Ya, Bu, barangkali dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nyambung pertanyaan Ibu ya. Kalau misalnya kita itu belum selesai, ini untuk jamaah, sholat jamaah ya. Bacaan Fatihahnya tuh belum selesai, tapi imam tuh sudah ruku. Itu gimana Pak Ustadz? Dan jujur aja ya, saya tuh kalau mengikuti jadi makmum itu selalu tertinggal. Saya belum selesai Al-Fatihah, tapi sudah ke berikutnya gitu. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, boleh tidak kalau untuk kekah anak gitu ya, anak saya misalnya dikekahin sama neneknya? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tidak baca Fatihah saja sah. Ya, sah baca Fatihah. Kalau pas begitu kita